Hai semuanya, kembali lagi di Vini DRD Channel, dan hari ini kami akan menceritakan film drama, aksi, teknologi, berjudul Tenet. Jadi, duduklah, rileks, dan nikmati ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan salah satu gedung opera nasional di Ukraina, tepatnya di Kiev, yang dimana tempat sebuah operasi sedang berlangsung. Di dalam operasi tersebut, pemeran utama kita yang namanya tidak pernah disebutkan hingga akhir film, dan hanya disebutkan sebagai si protagonis, di mana dia adalah seorang agen CIA, yang menyamar dan ikut dalam sebuah pasukan khusus, yang terlibat dalam misi pengambilan sebuah kapsul misterius, yang bernama plutonium. Ketika si protagonis sedang menjalankan misinya, dia segera menyadari bahwa dari pasukan musuh sedang mempersiapkan rencana untuk melakukan aksi pengeboman di gedung tersebut, di mana di dalam gedung tersebut banyak penonton yang pingsan, akibat menghirup sebuah gas yang dilepaskan lewat lubang ventilasi oleh musuh. Pada saat yang sama juga, penyamaran protagonis diketahui oleh seorang pasukan dari pasukan musuh, namun untungnya dia diselamatkan oleh rekannya dalam misi tersebut. Plutonium tersebut akhirnya berhasil ditemukan, namun penyamaran si protagonis ini lagi-lagi diketahui oleh musuh, dikarenakan dia sedang mengamankan beberapa bom yang telah dipasang oleh pasukan musuh agar tidak meledak. Tapi si protagonis berhasil diselamatkan oleh seseorang, namun bukan rekan satu timnya, melainkan oleh agen bertopeng misterius, dengan tanda gantungan tali merah di ranselnya. Sekembalinya ke mobil, si protagonis dan rekannya malah diculik dan dibawa ke sebuah rel kereta api. Di rel kereta api tersebut, si protagonis dan rekannya diinterogasi oleh dua orang tak dikenal. Di sini dua orang itu mengetahui kalau protagonis ini adalah agen CIA, karena ditemukannya pil di seragamnya. Dia pun disiksa dengan cara giginya dicabut, agar membuka mulut perihal misinya. Namun protagonis dengan cepat menelan pil dari tangan rekannya yang tersungkur, sehingga membuatnya tidak sadar. Namun ketika dia sadar, dia menyadari bahwa pil bunuh diri tersebut adalah palsu, dan dia diberitahukan oleh bosnya bahwa itu adalah sebuah tes. Dia lalu direkrut ke dalam organisasi rahasia CIA, yang misinya lebih besar untuk kepentingan negara, dan keselamatan umat manusia. Dia kemudian diberikan informasi oleh bosnya dengan isyarat persilangan menggunakan kedua tangannya, lalu menyebut kata Tenet, yang artinya prinsip yang bisa membuka pintu yang salah maupun yang benar. Tak lama kemudian si protagonis ini dibawa ke sebuah tempat dengan banyak turbin angin, dan diantarkan ke salah satu turbin tersebut. Sambil menunggu jemputannya, si protagonis menjaga kebugaran tubuhnya dengan berlatih otot di dalam kabin tersebut. Singkat cerita, dia pun dijemput dan diberikan sebuah mobil, di mana di dalam mobil tersebut telah diatur koordinat lokasi tujuan protagonis. Sesampainya di tempat tujuan, protagonis bertemu dengan seorang ilmuwan, di mana ilmuwan tersebut memberitahukan kepadanya bahwa mereka sedang mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga, yang ancamannya jauh lebih buruk daripada ancaman sebuah nuklir. Protagonis lalu dibawa ke sebuah ruangan yang fasilitasnya penuh dengan proyektil time reverse, atau peluru yang ditembak dalam keadaan mundur, dan dia juga diberitahukan bagaimana cara kerja proyektil peluru tersebut. Ilmuwan mengungkapkan bahwa ini bisa dilakukan jika kita melihatnya dari kedua sisi. Setelah protagonis mempraktekannya sendiri, dia lumayan terkejut. Kemudian ilmuwan mengarahkan dia untuk pergi ke India untuk menemukan seseorang bernama Sanjay Singh. Protagonis kemudian pergi ke India, tepatnya di kota Mumbai, untuk bertemu dengan seseorang. Sesampainya di sana dia ditemani oleh rekan barunya bernama Neil, yang sepertinya tahu banyak tentang kehidupan protagonis. Di sini protagonis mengungkapkan kepada Neil bahwa dia ingin bertemu dengan Sanjay Singh tanpa perlu membuat keributan. Namun Neil mengajaknya untuk menerobos, karena Sanjay Singh tidak bisa diajak berbicara baik-baik. Malam harinya mereka pun beraksi dengan memanjat masuk ke apartemen Sanjay Singh, menggunakan tali pelontar. Setelah berhasil melumpuhkan beberapa penjaga di sana, si protagonis pun mulai menyergap dan mengancam Sanjay Singh untuk mengungkap banyak hal, termasuk amunisi time reverse.
Namun Sanjay tak mau mengungkapkannya, karena hal itu akan melanggar prinsipnya sebagai pebisnis, ungkap pria. Setelah itu protagonis bertemu dengan pria dan justru prialah yang memberitahukannya, dan dia yang lebih banyak tahu tentang amunisi itu. Dia mengungkapkan bahwa perusahaan yang meracik peluru tersebut dimiliki oleh seorang pria bernama Andrei Sator. Namun pria sendiri juga tidak tahu jika Sator membuat teknologi yang dapat memutar balikan waktu. Setelah itu pria memberikan informasi seseorang yang tahu cara untuk mendekati Sator. Si protagonis pun pergi menemui orang tersebut, di mana orang itu adalah Michael Crosby. Berdasarkan informasi dari Michael Crosby, bahwa Andrei Sator dulu tinggal di Siberia Utara, di sebuah kota misterius bernama Stoks 12. Crosby mengungkapkan bahwa hampir secara bersamaan terjadi pengeboman di dua tempat 2 pekan yang lalu, yaitu di gedung opera Kiev dan di kota Stoks. Crosby menduga Sator ikut terlibat dalam peristiwa itu. Crosby kemudian memberitahukan protagonis bahwa untuk mendekati Sator dia hanya bisa melalui istrinya. Crosby juga memberikan lukisan palsu karya seniman terkenal yang dapat mempermudah protagonis untuk berkenalan dengan istri Sator. Adegan kemudian beralih dan memperlihatkan protagonis sedang melihat istri Sator, yang menjemput anaknya pulang sekolah. Setelah itu protagonis pergi ke tempat kerja istri Sator, yang bernama Katerina Barton, di mana dia bekerja sebagai seorang analisis lukisan. Si protagonis lalu menyerahkan lukisannya dan menjelaskan jika dia membeli lukisan ini dari seniman terkenal, dan ingin menjualnya kembali. Oleh karena itu protagonis meminta bantuan Katerina untuk memeriksanya. Setelah itu mereka berdua terlibat percakapan, di mana Katerina mengungkapkan bahwa lukisan yang dimiliki protagonis adalah palsu. Katerina juga menambahkan bahwa suaminya, Sator, adalah teman dekat dari pelukis terkenal itu. Katerina juga bercerita jika hubungannya dengan Sator sedang renggang. Dia menceritakan saat dia dan Sator sedang berlibur ke Vietnam dengan kapal pesiarnya. Namun mereka bertengkar dan Katerina yang emosi lalu pergi dan membawa anaknya kembali ke daratan. Saat dalam perjalanan, Sator menelponnya dan membujuknya untuk kembali. Saat Katerina berniat kembali ke kapal, dia melihat ada seorang wanita lain yang melompat dari kapal itu. Ini membuatnya cemburu dan merasa tersakiti. Namun pada saat yang sama Sator menghilang dari kapal tersebut. Beberapa saat kemudian, anak buah Sator datang untuk menghentikan pembicaraan mereka. Lalu anak buah Sator membawa protagonis ke dapur, sementara Katerina diantar untuk pulang. Anak buah Sator berniat menghabisi protagonis, namun malah mereka sendiri yang dihabisi. Keesokan paginya Katerina menghubungi protagonis untuk membicarakan lukisan yang asli dari seniman terkenal itu. Katerina mengungkapkan bahwa lukisan yang asli itu berada di Bandara Freeport, tepatnya di Oslo. Di sisi lain Neil menyamar menjadi klien di Bandara Freeport, untuk memastikan keamanan di tempat itu. Di sana dia melihat sistem keamanan kebakaran tidak menggunakan air, melainkan menggunakan gas lain yang bisa mengembalikan udara seperti semula dalam hitungan detik. Dan terdapat peringatan selama 10 detik yang mengharuskan semua orang yang ada di dalam ruangan untuk keluar, jika tidak mereka bisa mati tercekik. Dengan informasi yang sudah mereka dapatkan, mereka berdua pun mengatur rencana, dengan cara menabrakan sebuah pesawat pengangkut tanpa penumpang ke arah gudang penyimpanan tersebut, tentu saja dengan dibantu oleh seorang rekan, bernama Mahir. Di mana dia memang mahir dalam menjalankan misi tersebut. Setelah itu mereka pun menjalankan rencananya, dan segera terjun ke lapangan. Selama pesawat menabrak gudang, Neil dan protagonis dengan cepat memasuki sebuah ruangan yang terbagi dua dengan sekat, yang terlihat ada beberapa bekas tembakan. Tiba-tiba ada 2 orang bertopeng yang keluar secara bersamaan dari dalam pintu berputar itu. Salah satunya menggunakan pistol interface atau pistol mundur, dan terus mencoba menyerang protagonis. Di sisi lain, Neil sedang mengajar pria bertopeng dan berhasil membuka topengnya, tapi Neil membiarkannya pergi. Dia pun pergi mencari protagonis untuk mencegahnya membunuh pria bertopeng. Namun tiba-tiba pria bertopeng itu tertarik oleh sesuatu dan menghilang. Setelah kejadian aneh di Freeport, si protagonis pun kembali ke India untuk menemui pria. Pria lalu menjelaskan bahwa 2 orang yang keluar dari pintu berputar itu adalah orang yang sama. Pria juga mengatakan bahwa pintu berputar yang ada di ruangan itu adalah mesin inversi, yang diberikan dari masa depan.
Pria mengatakan bahwa plutonium-241 yang didapatkan oleh protagonis akan dipindahkan ke Tallinn. Protagonis harus mendapatkan plutonium tersebut tanpa membunuh Sator, agar untuk mengetahui apa peran Sator itu. Setelah itu protagonis kembali menemui Katrina untuk meminta bantuannya, agar dirinya bisa bertemu Sator. Keesokan harinya Kat mengatur supaya protagonis bisa datang ke acara pesta di kapal suaminya. Sator memutuskan untuk menerima kedatangannya, di mana protagonis mengungkapkan dia akan menawar hidupnya dengan menawarkan diri untuk mencuri plutonium untuk Sator. Sator setuju. Setelah itu mereka segera memulai rencananya. Namun ternyata Sator mengetahui niat protagonis dan segera mengambil sendiri plutonium itu. Namun misi mereka terganggu oleh kendaraan interface atau gerakan penjepit temporal, di mana mereka berpartisipasi baik maju ataupun mundur dalam waktu. Setelah operasi selesai, selanjutnya Sator mengatur untuk bergerak mundur melalui waktu. Pada akhirnya Sator berhasil kabur, tepat sebelum agen nasional tiba di sana. Protagonis sanggup menyelamatkan Kat, namun tidak dapat mencegah Sator untuk mendapatkan plutonium. Terungkap, Sator berencana memanfaatkan plutonium untuk memicu perangkat yang akan membalikkan entropi menuju seluruh planet, membunuh semua makhluk. Sator sekarat sebab kanker pankreas yang tidak bisa dioperasi, dan jika dia mati, dia pun tidak ingin orang lain hidup. Sator berencana kembali ke masa lalu pada saat dia bahagia bersama istrinya, dan selanjutnya mematikan perangkat yang terhubung menuju saklar. Protagonis, Neil, dan juga Kat, mengikuti Sator mundur dalam waktu, berpergian dengan kontainer dari kapal kargo, dan kembali menuju tempat awal. Mereka menyusup menuju fasilitas penyimpanan seni Freeport, sekali lagi di mana mereka memasuki steel temporal lain, yang memungkinkan baginya untuk bergerak maju melalui waktu lagi. Di sini terungkap bahwa protagonis merupakan penyerang bertopeng selama operasi pertama mereka di lokasi ini, jauh di masa lalu. Operasi militer selanjutnya diluncurkan di mana protagonis dan Neil berupaya mengambil perangkat gedung Stay dari kota era Soviet yang telah ditinggalkan. Sementara itu Kat sedang bersama dengan suaminya di kapal pesiarnya, yang bertujuan mencegahnya bunuh diri, sebelum inti perangkat diambil. Kat lalu membunuh Sator, bersamaan dengan protagonis dan Neil yang berhasil mengambil perangkat inti. Selama operasi ini, protagonis memperhatikan bahwa Neil mempunyai tali merah di punggungnya, dan oleh karena itu dia merupakan pria bertopeng yang menyelamatkannya di awal film. Protagonis selanjutnya melakukan perjalanan lebih jauh menuju masa lalu, membantu melindungi Kat supaya tidak dibunuh, dan film pun berakhir. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Mungkin bisa menulisnya di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini jangan lupa berikan tanda suka, dan jangan lupa berlangganan untuk lebih banyak video.